kembali lagi bersamaku di channel Aziza Da Silva. Kali ini aku mau bahas tentang pathway fraktur. Nah, pengertian fraktur sendiri menurut Samsu Hidayat and Jong tahun 2005, fraktur adalah patah atau retak pada tulang yang utuh. Biasanya fraktur disebabkan oleh trauma di mana terdapat tekanan yang berlebihan pada tulang, baik berupa langsung dan trauma tidak langsung. Jadi ada bermacam hal yang bisa menyebabkan fraktur, diantaranya karena kondisi patologis yang terjadi pada tulang yang menyebabkan fraktur. Contohnya seperti penurunan densitas tulang karena tumor, atau juga bisa disebabkan karena osteoporosis. Bisa juga karena trauma langsung atau tidak langsung, dan juga bisa disebabkan oleh stres atau tekanan pada organ tulang itu sendiri. Jika salah satu dari semua ini terjadi, maka jaringan tidak adekuat atau tulang tidak dapat menahan kekuatan dari luar, maka terjadilah patah tulang atau fraktur. Penanganan fraktur itu bisa dilakukan operatif atau ORIF, yang mana tindakan pembedahan ini untuk memanipulasi fragmen-fragmen tulang yang patah atau kembali ke letak asalnya. Atau juga bisa dilakukan dengan penanganan konservatif atau reposisi tulang. Untuk penanganan konservatif ini akan dilakukan fiksasi eksternal dengan pemasangan traksi atau gips hingga gerak akan terbatas dan terjadi imobilitas yang mana tidak dapat bergerak secara bebas hingga terjadilah gangguan mobilitas fisik. Begitu juga resiko traksi atau pemasangan gips adalah adanya penekanan pada bagian yang menonjol hingga sirkulasi perifer pun menurun. Terjadi iskemia, berlanjut nekrosis jaringan. Dan diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan integritas jaringan. Patah tulang dapat menimbulkan perubahan letak fragmen tulang atau deformitas, sehingga terjadi kelemahan ataupun juga kehilangan fungsi gerak. Gerak menjadi terbatas hingga imobilitas. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan mobilitas fisik. Fraktur pada luka terbuka beresiko kuman masuk ke dalam area luka dan juga beresiko perdarahan hebat. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah resiko infeksi dan resiko perdarahan. Fraktur pada luka terbuka juga dapat menyebabkan gangguan integritas kulit karena adanya luka tadi dan kuman masuk. Pada umumnya fraktur menyebabkan diskontinuitas jaringan tulang, yang mana ini dapat mengenai 3 bagian yaitu jaringan lunak, pembuluh darah, ataupun saraf serta tulang itu sendiri. Nah, jika mengenai jaringan lunak, maka akan terjadi spasmo otot yang menekan ujung saraf dan pembuluh darah. Hal ini dapat mengakibatkan nyeri, yang mana rasa nyeri ini terjadi karena jaringan saraf rusak. Impuls nyeri dibawa ke otak, lalu impuls tersebut diterjemahkan oleh otak, timbullah interpretasi rasa nyeri. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah nyeri akut. Ketika kerusakan bagian yang lunak merusak jaringan pembuluh darah, maka aliran darah akan meningkat hingga tekanan pembuluh darah meningkat dan juga produksi cairan ekstrasel meningkat. Ini pasti akan menimbulkan edema. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah resiko tinggi gangguan perfusi jaringan. Edema juga dapat menekan jaringan vaskular hingga penurunan aliran darah. Jika ini terjadi, bisa menyebabkan gangguan pada neurovaskular. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah resiko disfungsi neurovaskuler. Patah tulang juga bisa menyebabkan perubahan status kesehatan, yang mana
Ini karena kurangnya paparan informasi baik dari terjadinya fraktur ataupun cara penanganannya. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah kurangnya pengetahuan. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang pathway fraktur. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materi, mohon maaf ya, bisa diisi kolom komentarnya. Semoga video ini bermanfaat. And next kita ketemu di video pathway penyakit lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya dan dukung selalu. See you next video. Salam sehat selalu. Bye-bye.